Baik, selamat sore Ibu. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek kami. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Cindy Astuti Ratna Dewi dan rekan saya. Nama saya Niputu Devi Puspayanti, NIM 1917041005. Selanjutnya, saya Kadek Juli Kurniati dengan NIM 1917041009. Selanjutnya, saya Putu Indira Sinta Pratiwi dengan NIM 1917041032. Selanjutnya, saya Nikada Exulatriani dengan NIM 1917041042. Proyek charter merupakan sebuah dokumen pendek yang digunakan dalam manajemen proyek, di mana dokumen satu ini juga sering disebut sebagai project definition atau project statement. Baik, dalam hal ini, judul proyek kami adalah E-commerce Information System PT Cantika Beauty Care. Next. Selanjutnya, adapun fokus area pada proyek kami yaitu website application sehingga menghasilkan produk atau jasa website yang dimana tanggal mulai proyek kami adalah tanggal 3 Mei 2021 dan berakhir pada 8 Oktober 2021. Next. Selanjutnya, adapun informasi anggaran pada proyek kami yaitu PT Cantika Beauty Care menganggarkan sebesar 430.400.000 untuk proyek ini. Biaya teralokasi untuk pekerjaan manajer proyek sekitar 8 jam per hari dengan jam kerja 5 hari dalam seminggu selama 480 jam selama 5 bulan. Staf internal lainnya yaitu 2 kali 512 jam, 1 staf bekerja selama 112 jam, dan 1 staf lainnya bekerja selama 24 jam yang dilakukan selama 5 bulan dengan 5 hari kerja dalam seminggu, serta untuk instalasi software di seluruh cabang perusahaan yang memberi proyek. Next. Selanjutnya, adapun manajer proyek dalam proyek kami ini adalah Putu Indira Sinta Pratiwi. Next. Selanjutnya, adapun tujuan proyek kami yaitu yang pertama, untuk membuat aplikasi berbasis web service untuk membantu penjualan produk. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Dan yang ketiga, untuk membantu dan memudahkan para konsumen dalam memilih produk skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit dan wajah mereka masing-masing. Next. Selanjutnya, adapun fitur-fitur yang terdapat dalam produk kami yaitu fitur analisis wajah yang merupakan fitur utama yang menjadi kelebihan dalam aplikasi berbasis website ini. Yang dimana dengan menggunakan fitur ini kita dapat melakukan pemindaian terhadap wajah yang nantinya akan dilakukan analisis terkait masalah yang ada di kulit seperti kerutan, pori-pori besar, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, adapun fitur produk, fitur login, fitur testimoni, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun beberapa pendekatan dalam proyek kami ini yaitu yang pertama, melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam sistem informasi atau proyek yang akan dibuat. Yang kedua, melakukan review terhadap template internal dan eksternal serta contoh-contoh dokumen manajemen proyek. Yang ketiga, melakukan riset perangkat lunak untuk menyediakan jaminan keamanan dan mengelola input dari luar. Dan yang keempat, yaitu mengembangkan software dengan pendekatan interaktif, mengumpulkan umpan balik dari user. Selanjutnya, adapun peranan dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam proyek kami ini yaitu yang pertama, Niputu Indira Sinta Pratiwi dengan peranan sebagai project manager dan posisi project manager. Selanjutnya, Nikade Ayusulatriani dengan peran anggota tim dalam posisi software analis. Selanjutnya, Nilo Cindy Astuti Ratna Dewi dengan peranan anggota tim pada posisi software developer atau programmer. Kadek Juli Kurniati dengan peranan anggota tim dalam posisi web designer. Niputu Devi Puspayanti dengan peran anggota tim dalam posisi tester, dan Cantika dan Angelista dalam peran user pada posisi representatif klien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai WBS atau Work Breakdown Struktur, yang merupakan suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan yang hierarki. WBS ini digunakan untuk melakukan pemecahan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. A. E-commerce Information System atau IIS PT Cantika Beauty Care. Yang pertama, tahap initiating.
tahap ini meliputi yang pertama identifikasi stakeholder, yang kedua meeting pembukaan proyek, yang ketiga melakukan proyek charter, yang keempat melakukan penandatanganan proyek charter. Selanjutnya tahap planning. Pada tahap ini terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama melakukan pernyataan ruang lingkup, yang kedua melakukan daftar risiko yang diprioritaskan, yang ketiga melakukan penandatanganan tim kontrak. Yang ketiga, tahap executing. Yang pertama, melakukan pengembangan desain, termasuk pemilihan metode desain, desain web aplikasi, desain user interface, desain fitur pada web aplikasi. Selanjutnya, melakukan survei dan analisis jenis dari software. Selanjutnya, melakukan programming. Selanjutnya, melakukan uji coba program. Selanjutnya, melakukan instalasi program. Selanjutnya, melakukan setting infrastruktur. Dan selanjutnya melakukan setting software pendukung. Untuk tahap keempat yaitu melakukan monitoring and controlling, meliputi maintenance atau pemeliharaan sistem atau juga perbaikan sistem. Selanjutnya melakukan progress report 1. Selanjutnya melakukan progress report 2. Dan yang terakhir melakukan team review meeting. Pada tahap terakhir yaitu closing final. Yang pertama melakukan final project report. Yang kedua, melakukan final project presentation. Yang terakhir, melakukan project completed. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu mengenai jadwal proyek dari e-commerce information system PT Cantika Beauty Care, di mana dalam hal ini tim bekerja selama 5 hari dalam seminggu, yang di mana tim bekerja selama 8 jam per hari. Adapun yang pertama yaitu initiating yang dilaksanakan selama 17 hari dari tanggal 3 Mei sampai 25 Mei. Di mana initiating terdiri dari yang pertama identifikasi stakeholder yang dilaksanakan selama 7 hari dari tanggal 3 Mei sampai 11 Mei. Yang kedua yaitu meeting pembukaan proyek yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 12 Mei sampai 14 Mei. Yang ketiga yaitu project charter yang dilaksanakan selama 7 hari dari tanggal 17 Mei sampai 25 Mei. Dan yang terakhir yaitu penandatanganan project charter yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei. Yang kedua yaitu ada planning, di mana planning dilaksanakan selama 8 hari dari tanggal 26 Mei sampai 4 Juni. Planning sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pernyataan ruang lingkup yang dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 26 Mei sampai 31 Mei. Dan yang kedua yaitu daftar risiko yang diprioritaskan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 1 Juni sampai 3 Juni. Dan yang terakhir yaitu penandatanganan tim kontrak yang dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 4 Juni. Dan yang ketiga yaitu ada executing, di mana executing dilaksanakan selama 43 hari dari tanggal 7 Juni sampai 4 Agustus. Executing sendiri terdapat bagian yaitu yang pertama pengembangan desain yang dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 7 Juni sampai 24 Juni. Dan yang kedua yaitu survei dan analisis jenis dari software yang dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 7 Juni sampai 24 Juni. Dan yang ketiga yaitu programming dilaksanakan selama 21 hari dari tanggal 26 Juni sampai 23 Juli. Selanjutnya yaitu uji coba program yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 26 Juli sampai 28 Juli. Selanjutnya yaitu instalasi program dilaksanakan selama 1 hari dari tanggal 28 Juli. Selanjutnya itu setting infrastruktur dilaksanakan selama 2 hari yaitu dari tanggal 29 Juli sampai 30 Juli. Dan yang terakhir itu setting software pendukung yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 2 Agustus sampai 4 Agustus. Selanjutnya yaitu monitoring dan controlling yang dilaksanakan selama 40 hari dari tanggal 5 Agustus sampai 29 September. Monitoring dan controlling dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama maintenance atau pemeliharaan sistem dan perbaikan sistem yang dilaksanakan selama 40 hari dari tanggal 5 Agustus sampai 29 September. Dan yang kedua yaitu ada progress report pertama yang dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 19 Agustus, dan progress report 2-nya dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 17 September. Dan yang terakhir ada team review meetings yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 27 September sampai 29 September. Dan yang terakhir ada closing final, di mana closing final ini
dilaksanakan selama 6 hari dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 8 Oktober. Closing final terdiri dari 3, yaitu yang pertama final project report yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 1 Oktober sampai 5 Oktober. Yang kedua yaitu final project presentation yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 6 Oktober sampai 8 Oktober. Dan yang terakhir yaitu project completed yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2021. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini ada predecessor. Predecessor sendiri merupakan hubungan antar tugas di dalam satu proyek. Nah, di sini teman-teman dapat melihat sendiri hubungan-hubungan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai staffing management. Nah, jadi dalam proyek ini terdapat staf yang terlibat, yaitu yang pertama Putu Indira Sinta Pratiwi sebagai project manager, yang dimana tugas dan tanggung jawab dari seorang project manager yaitu mengembangkan project plan bersama dengan anggota tim proyek. Kemudian yang kedua ada Nikada Ayuslatriani sebagai software analis, di mana software analis ini memiliki tugas untuk memahami pengetahuan tentang pembuatan software. Nah, software analis juga harus memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang pemrograman serta dapat mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh klien sehingga menjadi spesifikasi. Kemudian yang ketiga ada Nilo Cindy Astuti Ratna Dewi sebagai software developer, di mana software developer ini bertugas untuk mengembangkan dan menciptakan software aplikasi komputer. Selanjutnya yang keempat ada Kada Juli Kurniati sebagai web designer, yang dimana web designer ini bertugas untuk mendesain atau memodifikasi sistem aplikasi website. Kemudian yang selanjutnya ada tester, yaitu Niputu Devi Puspayanti, yang dimana tester ini bertugas untuk mencoba atau melakukan pengetesan terhadap sistem web yang telah dirancang agar dapat digunakan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kemudian ada representative client, yang dimana representative client ini bertugas untuk menjual barang atau jasa yang tersedia. Nah, hal itu termasuk ke dalam mencari potensial klien atau pembeli, mempromosikan barang pada klien, serta menjaga hubungan baik dengan klien. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai budgeting proyek. Yaitu yang pertama ada Indira selaku manajer proyek itu mendapatkan gaji sebesar 250.000 per jam dengan total jam kerja yaitu 480 jam. Kemudian ada Ayu sebagai analisis software yaitu menerima gaji sebesar 150.000 per jam dengan total jam kerja yaitu 512 jam. Kemudian ada Juli sebagai web designer mendapatkan gaji sebesar 150.000 per jam dengan total jam kerja yaitu 112. Kemudian ada Cindy selaku programmer yaitu mendapatkan gaji sebesar 150.000 per jam dengan total jam kerja yaitu 512. Dan yang terakhir ada Devi selaku tester mendapatkan gaji sebesar 150.000 per jam dengan total jam kerja yaitu 24 jam. Baik, adapun total cost dari penggajian manajer proyek beserta keempat staf lainnya yaitu sebesar 294 juta. Nah, dengan baseline di sini atau anggaran yaitu pada bagian initiating sebanyak 28 juta, pada bagian planning sebanyak 8.400.000, pada bagian executing, bagian pengembangan desain sebanyak 67.800.000, bagian survei dan analisis jenis dari software yaitu sebanyak 44.200.000, bagian programming sebanyak 51.700.000, uji coba program sebanyak 22.100.000, instalasi program sebanyak 11.200.000, setting infrastruktur sebanyak 2.400.000, setting software pendukung sebanyak 3.600.000, bagian monitoring dan controlling itu sebesar 176 juta. Kemudian yang terakhir adalah bagian closing final yaitu sebanyak 12 juta. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai Project E-Commerce Information System yang kami buat. Kami akhiri dengan Parama Santi. Oh, Santi. Oh.